Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Lestari dari kelas 7 APMA Universitas Bina Bangsa. Baik, seperti biasa, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai ilmu dalam strategi insani, yaitu dalam mata kuliah filsafat pendidikan matematika. Nah, dalam ilmu dalam strategi insani ini di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu dan moral, ilmu dan etika, tanggung jawab ilmuwan, serta etika dan moral ilmuwan. Langsung saja, yang pertama yaitu ilmu dan moral. Pengertian ilmu. Secara etimologis, pengertian ilmu dalam bahasa Indonesia sama dengan pengertian alimah dalam bahasa Arab yang memiliki makna mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu, dan juga kata ilmu ini berasal dari bahasa Latin yakni science yang bermakna pengetahuan, memahami, dan mengetahui. Jadi ilmu ini yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, ilmu juga merupakan rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis. Selanjutnya ada pengertian moral. Moral di sini berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti jamak dari kata mos yang berarti adat atau kebiasaan. Nah, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ini dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap manusia dan kelakuan. Moral ini digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, dan buruknya sikap manusia. Selanjutnya ada pengembangan moral. Nah, pengembangan moral ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada level pre-konvensional, yang kedua ada level konvensional, dan yang ketiga ada level post-konvensional. Pengembangan moral yang pertama yaitu level pre-konvensional, yang mana level pre-konvensional ini merupakan tahap awal atau tahap yang rendah dalam pengembangan moral. Dalam level pre-konvensional ini, menilai moralitas dari tingkah laku yang ada. Contohnya, sebuah tingkah laku yang dibuat dijadikan atau dianggap keliru jika dinilai secara moral jika orang yang memperagakannya di tingkat hukum. Yang kedua ada level konvensional. Level konvensional ini membandingkan dengan pandangan dan keinginan. Jika seseorang mampu melanggar hukum, maka kemungkinan orang lain juga dapat melanggarnya, sehingga berada tugas atau kewajiban untuk mematuhi aturan dan hukum tersebut. Yang ketiga ada level post-konvensional, yang mana dalam level konvensional ini, post-konvensional ini membandingkannya dengan pandangan dari keinginan. Post-konvensional itu tingkat yang sangat berprinsip. Jadi, 3 tingkat dari pengembangan moral yaitu level pre-konvensional, level konvensional, dan level post-konvensional itu merupakan ukuran dari tinggi dan rendahnya dari moral individu dari segi proses penalaran yang mendasarinya bukan dari perbuatan moral. Lalu, ilmu dan etika itu apa? Nah, di sini ilmu itu merupakan hal-hal yang dapat diketahui keseluruhannya dari kebenaran-kebenaran yang terkait antara satu dan yang lainnya secara sistematis. Jadi ilmu itu hal-hal yang diketahui kebenaran-kebenarannya sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral, yang mana etika ini bersifat abstrak serta berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Selanjutnya ada sifat-sifat ilmu. Nah, sifat-sifat ilmu ini ada rasional, empiris, sistematis, umum, dan akumulatif. Nah, yang pertama sifat-sifat ilmu itu yaitu rasional.
Rasional di sini merupakan proses berpikir merupakan akibat dari penggunaan akal atau rasio yang bersifat objektif. Jadi rasional ini kegiatan berpikir yang ditunjukkan pada logika yang menggunakan akal atau penalarannya. Contohnya suara, kemudian gerak, warna, dan rasa. Intinya dalam rasional ini menggunakan lambang untuk memberi arti, kayak misalnya warna merah dalam lalu lintas memberikan arti untuk berhenti. Kemudian sifat ilmu yang kedua ada empiris, bahwa ilmu mengandung pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengamatan, serta percobaan-percobaan secara terstruktur di dalam pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi empiris ini ditunjukkan pada pemeriksaan atau indera-indera manusia. Yang ketiga ada sistematis, ilmu harus disusun secara masuk akal serta memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Yang keempat ada umum. Sifat ilmu yang umum ini dapat digunakan dan dipelajari oleh semua orang, jadi semua manusia tanpa terkecuali, menyeluruh. Selanjutnya ada sifat ilmu yang akumulatif. Nah, dalam akumulatif ini kebenarannya diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Maksudnya dijadikan sebagai objek penelitian berikutnya. Untuk contohnya tuh untuk dapat belajar, manusia memiliki kemampuan berbicara dan berbahasa. Jadi dijadikan objek untuk penelitian selanjutnya, sehingga memperoleh suatu kebenaran yang baru. Kemudian ada tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan di sini ada 3. Yang pertama tanggung jawab sosial, yang kedua tanggung jawab moral, dan yang ketiga tanggung jawab etika. Lalu apa sih tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial itu mengenai perusahaan yang bertanggung jawab untuk memenuhi tugasnya, memenuhi tugas-tugas sipilnya. Jadi perusahaan yang memenuhi tugas sipil. Yang kedua ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ini berkaitannya dengan diri ilmuwan. Seorang ilmuwan kan pasti memiliki moral yang baik. Gak mungkin seorang ilmuwan itu moralnya mencerminkan sesuatu yang buruk. Begitu juga dengan tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika ini kerja seorang ilmuwan. Cara kerja seorang ilmuwan. Etika kerja seorang ilmuwan. Selanjutnya ada tanggung jawab ilmuwan. Nah, seorang ilmuwan itu harus memiliki kode etik yang kayak gimana sih yang harus dipenuhinya? Yang pertama ada lahirnya karya orisinil, bukan jiplakan. Jadi seorang ilmuwan itu orisinil, tidak mungkin menjiplak karya-karya orang lain. Yang kedua ada menjunjung tinggi posisinya sebagai orang terpelajar, menjaga kebenaran dan manfaat, serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Jadi seorang ilmuwan itu kalau menciptakan sesuatu itu harus yang memiliki sebuah manfaat. Tidak mungkin seorang ilmuwan menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan menyesatkan, nggak mungkin ya. Terus yang ketiga ada menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang keempat bertanggung jawab. Yang kelima memberi manfaat kepada masyarakat. Yang keenam menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Yang ketujuh, menyadari sepenuhnya bahwa 3 pelanggaran kode etik berakibat pada hilangnya integritas penulis jika melakukannya. Selanjutnya ada etika dan moral ilmuwan. Nah, ciri ilmuwan itu dari cara kerjanya, bisa dilihat dari cara kerjanya. Seorang ilmuwan itu cara kerjanya kayak gimana sih? Nah, jadi di sini ada ciri-ciri ilmuwannya. Seorang ilmuwan itu bekerjanya seperti ini gitu. Yang kedua ada dari kemampuan menjelaskan hasil dan cara memperolehnya, bagaimana cara memperoleh hasil kerja tersebut, kemudian dari sikapnya. Selanjutnya yaitu sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang pertama ada hasrat ingin tahu yang tinggi. Jadi seorang ilmuwan itu mempunyai hasrat keingintahuannya yang tinggi, kemudian tidak mudah putus asa, terbuka untuk dikritik dan diuji. Jadi seorang ilmuwan itu harus siap untuk dikritik dan diuji. Kemudian ada menghargai dan menerima masukan, jujur, kritis, kreatif, sikap positif terhadap kegagalan, rendah hati, dan menyimpulkan dengan data memadai.
Selanjutnya ada peran dan fungsi ilmuwan. Peran dan fungsi ilmuwan ada 3, yaitu sebagai intelektual, sebagai ilmuwan, dan sebagai teknikus. Lalu sebagai intelektual itu yang kayak gimana sih? Nah, peran dan fungsi ilmuwan yang pertama yaitu sebagai intelektual. Sebagai intelektual di sini maksudnya tetap mempertahankan dialognya yang kontinu dengan masyarakat sekitar. Kalau sebagai ilmuwan itu seorang ilmuwan akan selalu berusaha memperluas wawasannya untuk menciptakan segala sesuatunya. Yang ketiga ada sebagai teknikus. Sebagai teknikus ini menjaga keterampilannya dalam disiplin. Lalu, pelanggaran etika ilmiahnya seperti apa? Yang pertama ada fabrikasi data, yang kedua falsifikasi data, dan yang ketiga ada plagiarisme. Fabrikasi datanya itu maksudnya perbuatan merekayasa, seperti memanipulasi data. Yang kedua ada falsifikasi data. Kalau falsifikasi data itu perbuatan memalsukan data. Yang ketiga plagiarisme. Plagiarisme itu mengakui suatu karya dari pihak lain. Nah, jadi kesimpulannya, seorang ilmuwan yang baik akan menerapkan ilmu yang dimilikinya secara tepat dan bijaksana. Seseorang yang hanya memiliki ilmu, namun tidak memiliki sikap atau etika yang baik, maka ilmunya tidak akan bernilai. Maka dari itu, semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin sadar pula bahwa kita tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki. Maka kita harus selalu menuntut ilmu untuk memperoleh suatu pengetahuan-pengetahuan sehingga kita menciptakan sebuah wawasan yang luas. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.